Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran mesin kelas C ingin mempresentasikan penelitian kami tentang analisis klasifikasi prestasi belajar siswa menggunakan metode decision tree. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri, yaitu yang pertama ada saya, Fauzan Naroya, dengan NIM 2022-31062. Lalu saya Dewi Savitri dengan NIM 2022-31011. Lalu saya Muhammad Rafi Andia dengan NIM 2022-31089. Lalu saya Tengku Raja Swabarwana dengan NIM 2022-31035. Oke, mungkin boleh di next. Mbak Dewi. Oke, mungkin yang pertama ada bagian abstrak. Prestasi belajar siswa merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan. Faktor-faktor seperti motivasi, tingkat kehadiran, dan partisipasi aktif seringkali menjadi penentu utama keberhasilan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan prestasi siswa menggunakan algoritma decision tree. Dengan pendekatan ini, kami dapat menemukan pola signifikan dalam data pendidikan dan memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kehadiran siswa dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah variabel signifikan. Model decision tree yang dikembangkan mencapai akurasi hingga 82,9%, menjadikannya alat yang efektif untuk membantu pendidik dalam menganalisis prestasi siswa. Lalu ada pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Prestasi belajar siswa merupakan indikator utama kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti jam belajar, motivasi, dan kualitas tidur, serta faktor eksternal seperti keterlibatan orang tua dan akses ke sumber belajar. Dalam proyek UAS kami ini, dilakukan analisis data menggunakan algoritma klasifikasi decision tree untuk mengelompokkan siswa ke dalam kategori prestasi low, medium, dan high. Algoritma ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik dataset yang mencakup 20 fitur relevan seperti motivation level, family income, dan attendance. Pendekatan ini bertujuan memberikan wawasan komprehensif bagi pendidik dan pembuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sekaligus membantu merancang strategi peningkatan mutu pendidikan. Lalu ada rumusan masalah. Di sini kami menampilkan 3. Yang pertama, bagaimana algoritma decision tree dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kategori prestasi belajar tertentu. Yang kedua, faktor apa saja yang dominan dalam mempengaruhi klasifikasi prestasi belajar siswa. Yang ketiga itu, seberapa baik akurasi model yang dihasilkan. Next. Lalu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengembangkan model klasifikasi prestasi belajar menggunakan algoritma decision tree. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil belajar siswa. Yang ketiga, menyediakan wawasan berbasis data bagi pendidik. Yang keempat, membantu pengembangan strategi peningkatan mutu pendidikan. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian relevan, yaitu Hilman Rifai et AL pada tahun 2022, implementasi decision tree berhasil mengklasifikasikan kompetensi siswa dengan akurasi sebesar 76,96%. Ada Najiah Naili Amani et al. Tahun 2024, model prediksi prestasi siswa berbasis decision tree mencapai akurasi hingga 97,22%. Lalu ada pembelajar mesin. Pembelajar mesin adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam penelitian ini digunakan supervised learning dengan target untuk memprediksi kategori prestasi belajar. Yang ketiga ada algoritma decision tree. Decision tree merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang membagi data berdasarkan fitur yang paling relevan. Keunggulannya mudah diinterpretasikan, cocok untuk kategorikal dan numerik. Next slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Savitri. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian yang di sini kita mengambil dataset dengan judul Student Performance Factor, terdiri dari 6.608 baris data dan 20 kolom. Beberapa fitur utama yang terdapat di dataset ini ada hour study, jam belajar siswa. Terus ada motivation level atau tingkat motivasi. Lalu ada attendance, presentasi kehadiran siswa. Lalu ada family income, itu pendapatan keluarga. Lalu ada performance, yaitu kategori prestasi siswa. Lalu yang kedua di sini ada processing datanya, terdiri dari penanganan nilai kosong dengan rata-rata untuk numerik atau kategori terbanyak untuk kategorikal. Yang kedua di sini ada konversi data kategorikal menggunakan one hot encoding atau label encoding. Yang ketiga ada pemisahan dataset, yaitu 70% untuk pelatihan, lalu ada 30% untuk pengujian. Yang ketiga di sini ada model decision tree-nya, yaitu menggunakan parameter max depth sama dengan 4 untuk mencegah overfitting. Yang kedua itu ada metrik pemisahan, itu menggunakan Gini impurity dan entropi.
Lalu selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Deskripsi dari datasetnya yang dataset berjudul Student Performance Factor berisi 6.608 baris data siswa dengan setiap baris mempresentasikan individu. Terdapat 20 fitur baik kategorikal maupun numerik yang memengaruhi presentasi belajar siswa. Contoh fiturnya itu tadi ada Hour Study, lalu ada Previous Score, lalu ada Motivational Level, lalu ada Family Income, lalu ada Attendance, lalu ada Performance. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang kedua yaitu processing data. Agar dataset siap untuk analisis, beberapa langkah processing dilakukan. Satu, itu penanganan nilai kosong. Nah, nilai kosong dalam fitur numerik digantikan dengan nilai rata-rata. Lalu ada nilai kosong dalam fitur kategorikal diisi dengan kategori terbanyak. Yang kedua itu ada konversi data kategorikal, berisi fitur kategorikal seperti motivasi level diubah menjadi numerik menggunakan one-hot encoding atau label encoding agar dapat diproses oleh algoritma. Yang ketiga itu ada pembuatan variabel target, berisi kolom exam score diubah menjadi kategori low, medium, dan high berdasarkan rentang nilai tertentu menggunakan fungsi pd.cut. Yang keempat itu ada pemisahan dataset. Dataset dibagi menjadi 70% untuk data pelatihan atau training dan 30% untuk data pengujian atau testing. Menggunakan fungsi train, test, split dari scikit-learn. Lalu selanjutnya ada pembentukan model. Model dibangun menggunakan algoritma decision tree classifier dengan proses berikut. Satu itu pembentukan pohon keputusan. Terdiri dari struktur pohon, terdiri dari simpul atau nodes yang mewakili fitur cabang yang menunjukkan keputusan dan daun atau yang memiliki hasil akhir atau kelas prediksi. Selanjutnya itu yang kedua ada pemilihan fitur dilakukan berdasarkan metrik seperti Gini impurity atau entropi, memilih fitur yang paling informatif untuk memisahkan data. Yang kedua itu ada pembatasan kedalaman pohon yang berisi parameter max depth sama dengan 4 digunakan untuk membatasi kedalaman pohon, membuat model lebih sederhana, mudah dipahami, dan mengurangi resiko overfitting. Yang ketiga itu ada pelatihan model. Model dilatih dengan fungsi model, fit, X-train, Y-train, di mana X-train adalah fitur dan Y-train adalah label target. Yang keempat itu ada prediksi, yang berisi setelah pelatihan model memprediksi data baru menggunakan model predik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rajes. Oke, selanjutnya adalah analisis akurasi model. Hasil evaluasi menunjukkan performa model sebagai berikut. Yang pertama adalah akurasi model, yang mana akurasi model adalah 82,96%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi model adalah benar. Yang kedua adalah matriks kebingungan atau confusion matrix. Matriks ini memberikan informasi rinci tentang jumlah prediksi benar dan salah. Yang pertama adalah kelas high, 1 prediksi benar, 15 salah, akurasinya rendah. Yang kedua ada kelas low, 474 benar dari 650 data, sisanya salah. Yang ketiga adalah kelas medium, 1170 benar dari 1317 data, sisanya salah. Kemudian kinerja terbaik ada pada kelas medium, sedangkan pada kelas high itu sulit diprediksi. Selanjutnya ada pengujian model. Model diuji untuk memastikan dapat bekerja baik pada data baru. Yang pertama adalah pengujian dengan data testing. Proses pengujian menggunakan data testing yang telah diproses, kemudian akurasinya adalah mencapai 82,9% pada data testing tersebut. Selanjutnya adalah pengujian dengan data baru. Data baru harus diproses serupa dengan data pelatihan agar prediksi model konsisten. Nah, ini merupakan hasil visualisasi model menggunakan metode decision tree. Nah, untuk pembahasan atau penjelasannya, struktur pohon keputusan ini yang pertama adalah dari bagian struktur pohonnya, itu terdiri dari simpul akar atau root node yang berisi fitur utama, misalnya input, skill level, dengan threshold tertentu, yang mana threshold untuk gambar tadi itu 3,5. Yang kedua ada simpul lain menunjukkan pembagian data lebih lanjut, misalnya previous scores itu kurang sama dengan 60 menghasilkan prediksi kelas low. Selanjutnya ada informasi pada data simpul. Setiap simpul itu berisi jumlah data, proporsi kelas, dan juga nilai Gini impurity. Kedalaman pohon terbatas untuk mencegah overfitting. Dan terakhir adalah fitur yang paling berpengaruh. Fitur yang muncul di simpul paling atas itu lebih dominan, seperti input, skill level, atau attendance. Hasilnya, model yang dikembangkan mencapai akurasi 82,9%. Faktor dominan dalam prediksi prestasi siswa yaitu ada tingkat kehadiran siswa dan juga partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Analisis modelnya, precision, recall, and F1 score itu menunjukkan performa yang baik, terutama untuk kategori medium dan low.
Confusion matrix itu mengidentifikasi kelemahan model dalam memprediksi kategori height. Visualisasi model yang mana struktur pohon menunjukkan bahwa fitur seperti attendance atau kehadiran dan juga hours studied menjadi variabel utama dalam pembagian data. Hasil ini dapat memberikan panduan bagi pendidik dalam mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kesimpulannya yang pertama adalah algoritma decision tree efektif untuk klasifikasi prestasi belajar siswa dengan akurasi 82,9%. 82,9% dan juga faktor utama yang mempengaruhi prestasi belajar itu adalah nilai ujian, tingkat kehadiran, dan partisipasi aktif. Dan yang ketiga, model ini dapat membantu pendidik untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan prestasi siswa. Sarannya adalah yang pertama, institusi pendidikan dapat mengumpulkan lebih banyak data terkait faktor-faktor sosial ekonomi siswa. Yang kedua, pelatihan bagi pendidik untuk memanfaatkan hasil klasifikasi sebagai panduan dalam pengajaran. Yang ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi algoritma lain atau teknik ensemble untuk meningkatkan akurasi model. Oke, untuk next program in Python will be explained by Fauzan Orayan. Oke, mungkin berikutnya akan lanjut ke pembahasan program dari decision tree-nya. Yang pertama itu, yang pasti di sini ada mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kira-kira ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 library yang dibutuhkan untuk metode decision tree. Mungkin selanjutnya di sini ada membaca data. Di sini kita memakai data yaitu student performance factor, di mana total datanya itu ada sekitar 6.606 data. Lalu di sini kita menampilkan datanya. Lalu di sini step pertamanya yaitu kita menangani nilai yang hilang atau missing value. Program ini pokoknya mengisi nilai yang hilang pada kolom kategorikal dengan modus. Tujuannya untuk memastikan tidak ada data yang kosong yang bisa mengganggu proses training model itu. Selanjutnya step kedua yaitu pengkodean fitur encoder atau pengkodean fitur kategorikal, yaitu mengubah variabel kategorik menjadi angka menggunakan label encoder. Hal ini diperlukan karena algoritma machine learning itu umumnya membutuhkan input numerik, tidak input numerik yaitu angka-angka. Setiap kategori akan diganti menjadi representasi angka. Selanjutnya di step ketiga yaitu mendefinisikan target sama fiturnya. Di sini kita membuat kategori skor ujian menjadi 3 kelompok nih, yaitu low, medium, dan juga high. Dengan menggunakan predikat di sini, predikat untuk membagi skor menjadi rentang tertentu. Di mana di sini X-nya itu memisahkan fitur X dan Y untuk proses training. Selanjutnya di sini kita menampilkan apa yang sudah kita lakukan step-step di atas dengan menggunakan data, dan kita lihat di sini datanya yang sebelumnya kategorikal atau huruf berubah menjadi angka numerik. Selanjutnya di step keempat, di sini kita pembagian data training dan juga data testing. Di sini data trainingnya sebesar 70% dan testing sebesar 30%. Dengan menggunakan random state-nya itu 42 dengan kedalamannya yaitu cuma 4. Selanjutnya kita di sini mentraining model decision tree-nya menggunakan decision tree classifier, menggunakan kedalamannya sebanyak 4 untuk mencegah overfitting. Selanjutnya ada evaluasi model di sini step ke-6, di mana program di sini berfungsi untuk memprediksi label pada data testing, menghitung akurasi untuk mengukur kinerja model, dan juga untuk membuat coefficient metric, dan yang terakhir membuat classification report dari metrik evaluasi. Selanjutnya yang di sini tuh untuk membuat output atau mencetak dari perhitungan evaluasi model di atas. Di sini kita lihat outputnya, akurasinya sebesar 0,829 bla 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 atau 82,6%. Yang bermaksud bahwa model dapat memprediksi kelas target dengan benar sebesar 82,6%. Dan untuk klasifikasi reportnya di sini kita bisa lihat di mana kelas high, low, dan medium, di mana yang paling tinggi di sini ada di kelas medium, yang berarti kelas sedang itu atau medium itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelas high dan juga low. Selanjutnya itu di sini ada untuk memvisualisasikan pohon decision tree. Untuk
outputnya mungkin tadi sudah dijelaskan di PPT ya. Selanjutnya sini ada koefisien metrik juga, atau metrik kebingungan, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh saudara Rajas di PPT. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari program kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.